Kondisi kamu yang seperti sekarang, kaki kanan diamputasi itu gara-gara apa? Ini kecelakaan. Jadi saya sedang ada di Desa Keramat, Kecamatan Telanakan, dan ini di lapangan sepak bola, dan saya bertemu dengan Robi yang beberapa hari terakhir itu di berita itu viral sekali ya. Ya. Tentu yang paling viral itu adalah soal diskriminasi katanya. Nah, tapi sebelum jauh kepada itu, saya ingin berbicara lebih pelan-pelan atau lebih berurut dari awal. Jadi yang pertama, sejak kapan mulai bermain di sepak bola Mulai amputasi? bermain di amputasi bola ini sejak awal 2022. Berarti baru tahun ini? Baru tahun ini. Oke. Ketika itu langsung ada panggilan sebuah turnamen di Jember. Piala Bupati, alhamdulillah. Oke. Juara 3. Sorry, itu panggilan gimana maksudnya? Jadi ikut 2022 kan? Udah dua awal. Dipanggilnya dari mana langsung? Dipanggil dari Jembernya untuk ke ketua Madura. Oh, ikutnya di Madura? Betul. Berarti kompetisi tim Madura ikut ke Jember. Ke Jember. Berarti pertamanya ikut di tim Madura. Di tim Madura. Oke, itu tempat latihannya di mana? Tempat latihan nggak pernah latihan sama sekali. Cuman besoknya latihan, malamnya jam 9 itu latihan. Nyewa pun lapangan di sana, itu latihan pertama untuk Madura. Oke, berarti sepak bola amputasi Madura nggak punya lapangan? Nggak punya sama sekali. Latihannya di mana? Latihan pertama itu di Jember. Cuman untuk sekarang cuman latihan pribadi karena nggak ada lapangan yang berhak untuk dipakai yang layak gitu. Artinya kalau latihan-latihan sekarang di mana? Kalau sekarang ya mungkin lapangan di sini, kadang di rumah privat gitu pribadi. Oke, kalau saya dengar-dengar di Kecamatan Propo juga ada lapangan. Ada, memang itu seperti lahan lah, tidak layak untuk dipakai para disabilitas. Oke, tetapi itu bukan klub yang Madura, amputasi Madura, bukan klubnya. Yang mana? Yang di Propo itu. Itu ketuanya, Oh. ketua yang mendirikan Persam Di wilayah Kecamatan Propo. Oh, oke. Kebanyakan latihan di sana. Betul. Walaupun tidak layak ya. Ya betul. Oke, berarti kamu baru ya. Dan waktu itu ikut ke Jember, kemudian juara berapa waktu itu? Juara 3. Juara 3 di itu tingkat apa? Tingkat nasional. Tingkat nasional. Itu juara 3. Juara 3 alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian kamu kembali ke Pamekasan, gimana ceritanya kemudian katanya dipanggil oleh timnas? Ini gimana ceritanya gitu awalnya? Itu awal mulanya ada TC seperti piala kualifikasi di Bangladesh. Nah, ketika itu kan aku daftar ikut di piala tersebut. Cuman seleksinya belum terpilih. Nah, ketika itu ada pandangan kualitasnya kamu bagus, lebih tingkatkan ke belakangnya gitu. Cuman pas SK-nya turun untuk piala tersebutnya, Piala Dunia di Turki nanti awal-awal Oktober. Oke. Oh, berarti nanti ada Piala Dunia khusus sepak bola amputasi. Betul. Di Turki. Di Tahun 2022 ini. 2022 ini. Betul. Nah, kemudian timnas menyeleksi nih. Betul. Kemudian kamu masuk seleksi. Ya. Nah, timnas ini ketahu kamu di mana? Di Jember. Oh, di Jember waktu itu. Oh, kemudian kamu dipanggil? Enggak, cuma diseleksikan. Itu awalnya di klub tersebut ada Jakarta ikut di turnamen tersebut. Oke, ada tim Jakarta ikut. Ya, pas kebetulan pelatih timnasnya juga mantau. Oke, tahu kamu. Artinya kamu dipanggil oleh timnas itu menggunakan surat ke kamu? Iya, SK. SK. Betul. Itu SK-nya turun tanggal berapa? Bulan apa? Lupa, kalau nggak salah 16 Juni kapan gitu, lupa, ada di HP. Oke. Dan sekarang kamu belum berangkat ke Jakarta? Belum, insyaallah besok. Besok mau ke Jakarta ini? Iya, betul. Memenuhi panggilan dari timnas Indonesia. Betul. Nah, nanti di sana kamu berdasarkan SK itu nanti kamu latihan lagi di sana? Betul. Selama awal-awal 25 Juni sampai 27 September. Oke, berarti dari besok ini sampai September kamu nggak pulang lagi nanti? Enggak. Nah, ini yang kemudian sedikit saya tertarik, katanya ceritanya kamu mau ke Jakarta nih ya. Kemudian cari transport lah ke beberapa pemerintah. Ya, betul. Kemudian kamu mendapatkan jawaban apa untuk rencana ini ke depan? Jawaban dari alhamdulillah sudah ada tanggapan dari pemerintah. Betul, pemerintah. Apa yang tanggapan apa yang katanya akan diberikan kepada kamu itu? Ya, insya Allah seperti fasilitas dalam perjalanan transportasi dan lain-lain. Ya, berarti sebelum berangkat ini nanti malam katanya ya? Ya, betul. Nanti malam mau diterima oleh Pemkab untuk persiapan ke
ke Jakarta. Ke Jakarta. Nah, berarti nanti mulai besok ini, mulai tanggal 25 Juni ya. 25 Juni harus ada di Jakarta. Oke, 25 Juni sekarang tanggal 22, berarti tanggal 25 kamu harus Ada di Jakarta. sudah ada di Jakarta. Sampai Sampai 27 September. Dan setelah itu 28 Oktobernya OTW Turki. Berangkat ke Turki. oke. Kamu yang jelas belum tahu ya siapa saja tim pemainnya ya Sudah. di Jakarta. Di Jakarta masih belum, sebagian ada yang tahu. Kalau di Indonesia, kalau di Jawa Timur ada Jember 4 orang, Surabaya 1 orang, di Madura 1 orang. Oke, berarti di Madura kamu satu-satunya. Betul. Nah, kamu sebelum ikut sepak bola amputasi memang kamu pemain sepak bola. Main seperti cekeran, bukan masuk klub. Pemain cekeran itu di mana maksudnya? Ya di sini main seperti biasa, Cekeran maksudnya nggak pakai sepatu. nggak pakai sepatu. Kalau main nggak pakai sepatu. Nggak main, seperti main bola plastik. Bola plastik. Kalau bola karet kayak gini nggak main. Nggak pernah, Sama sekali. sama sekali. Nah, ini yang saya tertarik. Maksudnya kamu sebelumnya nggak punya basic sepak bola karet, sepatu juga nggak gitu ya. Betul. Tapi sepak bola ceker. Iya. Nah, kemudian baru ikut 2022 kan? 22. Nah, kemudian Juni gitu ya. Juni kemudian Robi dipanggil oleh timnas untuk mengikuti TC untuk persiapan ke Turki. Turki. Oke, posisi kamu di bagian apa? Di gelandang tengah. Di gelandang tengah. Oke, bro. Jadi kita lanjut dulu ke belakang lagi, bro. Jadi kondisi kamu yang seperti sekarang, kaki kanan diamputasi itu gara-gara apa? Ini kecelakaan kelindes truk. Awal mulanya tuh saya gandul untuk nonton ulang tahunnya bonek. Ketika itu ada panggilan teman, Rob, ayo Rob, ikut nonton ngerayain ulang tahunnya bonek. Nah, naasnya ketika pulang dari Surabaya jam 12, berangkat dari Surabaya menuju ke Pamekasan jam 3 pagi itu. Jatuh dari atas mobil tersebut dan kelindes ban belakangnya. Gandul. Naik kontainer, gandul. Ya betul. Jadi artinya gandul itu sudah seizin pemilik waktu itu? Enggak. Jadi naik aja. Iya. Terus kenapa bisa jatuh waktu itu ceritanya? Ketika sudah di atas licin jatuh ke bawah dan kelindes ban belakang trailer. Oh, itu kelindes ban truk yang kamu naiki. Betul. Kamu berapa orang waktu itu? 2 orang. Cuman teman saya alhamdulillah masih aman. Cuman saya tuh yang jatuh. Teman kamu ikut tetap di atas. Iya. Berarti kamu yang jatuh waktu Betul. itu. Nah, berarti waktu itu jatuh kamu langsung kelindes itu. Betul. Oke, dan waktu itu siapa yang nolongin? Nggak ada. Cuman teman saya turun. Itu cuma nolongin saya. Itu kan saya tepar di tengah jalan. Nah, dipindahkan ke samping jalan raya gitu. Dan untuk pemulangan berikutnya ke Pamekasan gandul lagi. Gandul lagi? Iya, meskipun kaki sudah keletoyan lah. Iya. Waktu itu kamu masih sadar? Masih sadar. Iya. Jadi gandol lagi ke mobil. Ke Pamekasan. Betul. Truk. Jadi kamu nggak nelpon orang tua atau keluarga? Enggak, cuman sesampainya langsung keluarga shock, kaget. Ketika itu kan bapak lagi kerja di Kalimantan. Iya. Setelah itu langsung dipanggil, ditelepon, pulang. Gitu. Terus kamu pulangnya gandol ke truk. Berangkatnya pakai apa waktu itu? Gandol juga pakai truk memang. Oh, jadi berangkat dari Madura, dari Pamekasan ke Surabaya gandol. Gandol. Waktu itu umur berapa? Umur sekitar 17. Tahun berapa waktu itu? Kecelakaannya tahun 2018. Kecelakaannya tahun 18 waktu itu. Umur 18, sekarang 21 ya. Jadi ini berarti ini ceritanya kamu berangkat gandul, pulang gandul. Nah, ini waktu itu apesnya di situ ya, naasnya di situ. Jadi kamu nyampe ke sini ke rumah kamu itu sudah dalam kamu diturunin oleh teman kamu dari truk ya? Dari truk, betul. Ya tentu shock ya orang tua pastinya. waktu itu. Nah, sampai hampir pingsan gitu. Dan kamu kenapa waktu itu artinya tidak menelpon orang tua? Kenapa pilih gandol lagi waktu itu? Susah dihubungi apalagi sampai subuh-subuh gitu karena berangkatnya belum ada izin. Langsung berangkat gitu sorenya. Berangkatnya nggak izin ke orang tua. Betul. Oke. Nah, kemudian penyembuhan diamputasinya tahun berapa? Di tahun sekitar 2019. Itu selama diamputasi, pas penyembuhan total sembuh, setahun kemudian langsung pakai kaki palsu. Cuman kaki palsunya nggak dipakai, berat. Kemudian Kemudian baru dipakai kapan? nggak pernah dipakai sampai sekarang.
dapat bantuan dari Pasuruan, nggak dipakai. Berarti kalau yang main bola amputasi menggunakan ini tangan Tongkat apa? elbow. Tongkat elbow 2 itu ya. Iya, betul. Nah, kemudian kenapa kemudian memutuskan gabung ini? Ada Ceritanya. ajakan dari itu kan salah satu aku masuk ke klub DMI Disabilitas Madura Indonesia. Dan ada ajakan dari ketuanya DMI tersebut bahwa ada sepak bola amputasi di Jember. Kamu mau ikut enggak? Kalau orang seperti kami nih masuk karena amputasian kaki 1. Kalau polio nggak bisa. Polio itu misalnya gimana? Yang empon Oh iya iya. Jadi kalau kaki 1 bisa. bisa. Tapi waktu itu jadi orang yang ngajak kamu udah tahu bahwa kamu bisa main bola waktu itu. Belum tahu. Cuma ngajak doang gitu. Iya, betul. Jadi kamu coba-coba mau gitu. Coba karena rasa penasaran kayak apa bola amputasi ini. Sekalian dipelajari lebih mendalam lagi, kok makin suka, makin seru gitu. Ya udah, akhirnya terpanggil timnas. Oke, dan pertama kali satu malam latihan, Ya. keesoknya langsung ikut Langsung lomba, turnamen. di Jember. Tapi nggak cetak gol waktu itu. Enggak. Tapi mainnya di gelandang. Ya, gelandang tengah. Tapi kalau di Madura mainnya juga di gelandang. Di gelandang. Nah, ini kan ceritanya juga mungkin kamu tahu kenapa kamu yang dipanggil ke Jakarta. Mungkin kurang tahu juga, mungkin ya lebih memahami tentang sepak bola lah, lebih kurang tahu, mungkin ada pandangan Oke. lebih bagus mainnya daripada yang lain gitu. Oke. Mungkin oke. sih. Nah, kamu baca berita nggak sih bahwa ada berita-berita bahwa kamu didiskriminasi? Bener ya didiskriminasi? Kan ada berita-berita itu tuh. Jadi kamu minta menyurati, kirim surat, cari bantuan untuk pendanaan. Katanya kamu diajukan. Belum ada tanggapan waktu itu. Tapi Kemarin. belum ada tanggapan aja. Belum. Tapi sekarang udah dari disporanya. Enggak, saya mau konfirmasi ini. Kamu bener nggak didiskriminasi menurut kamu sendiri waktu itu? Karena di berita-berita Robi menuding Disporapar diskriminasi gitu. Enggak, kamu sendiri merasakan gimana? Ya. Pelayanan Pemkap ini terhadap kamu utamanya untuk kamu atlet amputasi sepak bola Indonesia yang mau ke Jakarta. Menurut kamu pribadi gimana Pemkap menanggapi itu? Tanggapannya sih memang kurang sebelumnya. Cuman itu aku ikut sama Bang Dimasnya untuk pengajuan donatur. Seperti mengirimkan proposal tersebut, tapi belum ada tanggapan sama sekali. Oke, sorry. Saya perinci ceritanya gimana waktu itu pertama kalinya kamu mengajukan proposal. Langsung diajak sama Bang Dimas, Rob, ayo Rob ikut minta begini-begini sama pemerintah, siapa tahu kan. Untuk kepentingan kamu berangkat. Betul. Terus Setelah itu ada tanggapannya di Dispora. apa tanggapannya waktu itu pertama kali? Tanggapannya langsung didatangkan ke kantornya tadi pagi. Kamu suratnya kapan yang ngajukan? Suratnya kurang lebih 1 mingguan lalu. Langsung diterima tadi. Kemarin cuman pas keesokan harinya diundang ke kantornya. Oke. Artinya tidak ada diskriminasi berarti kalau begitu? Alhamdulillah. Nggak ada berarti? betul. Berarti ini berita-berita di online nggak benar berarti? Ya, itu maksud saya karena di berita-berita itu kan Pemkap atau Disporapar diskriminatif terhadap kamu. Makanya saya datang ke sini juga untuk konfirmasi itu. Artinya tanggapan Pemkap baik enggak terhadap? Alhamdulillah baik memang. Alhamdulillah. Cuman seminggu kemudian ada tanggapan. Sebelum-sebelumnya belum ada. Sebelum-sebelumnya belum ada. Ya baru waktu mencari donatur ini tuhnya udah mengirim proposal dan SK-nya udah. Cuman seminggu kemudian ada tanggapannya. Sebelum-sebelumnya kamu dengan cara apa menghubungi Pemkap ini? Proposal masuk ke kantornya langsung. Tapi nggak ada tanggapan? Belum ada. Berapa bulan nggak ada tanggapan? Cuma seminggu. Seminggu. Pas Seminggu. kemudian ada. Gimana? Sebulan ada? Seminggu. Enggak, maksudnya total dari awal itu bulan apa kamu mengajukan kira-kira? Lupa, cuman yang mengajukan tuh Bang Dimas, cuman aku ikut gitu. Lama sudah yang mengajukan? Kayaknya sekitar sebulanan lalu. Sebulanan lalu. Nah, waktu itu belum ada tanggapan. Belum ada. Baru seminggu terakhir ini yang ada Iya, tanggapan. betul. Yang sebulan itu proposal gitu ya? Iya. Yang terakhir ini apa? Setelah dikirimkan SK-SK dan lain-lain. Alhamdulillah sudah ada tanggapan dan insya Allah bisa membiayai transportasi untuk ke pemberangkatan ke Surabayanya sampai ke Jakartanya insya Allah. Oke, terakhir. Jadi apa yang bikin kamu percaya diri untuk dengan keadaan yang seperti ini ya? Tentu ya orang tidak semua diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan seperti kamu kan. Orang
ya kalau orang seperti saya misalnya dikasih cobaan diamputasi belum tentu siap juga ya. Jadi apa yang bikin kamu semangat lagi di tengah musibah itu, kemudian kamu juga aktif lagi bermain bola, apa yang memotivasi kamu? Membiasakan diri sih, cuman kalau ada seperti ada rasa diberi ujian oleh Allah itu harusnya sabar gitu. Kemudian termotivasi untuk Motivasi, dan insya Allah semoga jadi inspirasi buat yang lain dan orang-orang yang disabilitas lainnya. Jangan pernah patah semangat untuk hidup, jangan pernah menyerah gitu. Kita meskipun kekurangan fisik tapi kita tidak kekurangan semangat. Jadi meski kita kekurangan fisik tapi kita tidak kekurangan semangat. Jadi thank you kepada Robby, bro. Siap. Salaman dulu, bro. Siap. Saya salut semangatnya karena sudah ini juga menjadi semangat bagi teman-teman yang lain yang berada di posisi yang sama, yang berada di tim sepak bola yang sama. Dan semoga ini juga memberikan penjelasan terhadap beberapa fenomena berita diskriminatif begitu ya. Oke teman-teman, saya Giri.